Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku siswa kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kabar kalian selalu baik, sehat, dan yang pasti kalian harus tetap semangat ya. Karena saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan belajar, akan tetapi hal tersebut tidak menyudutkan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Pastinya belajar bahasa Indonesia dong. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita melakukan kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bapak akan memberi materi dan sedikit menjelaskan kepada kalian melalui video pembelajaran ini. Langsung saja Bapak akan memberi sedikit clue tentang materi kita hari ini, di mana teks berita ini terkandung di dalam materi bahasa Indonesia kelas 8. Oke, pada daerah globalisasi saat ini, hampir setiap hari di media sosial, media massa manapun, berita sudah merupakan konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, saat ini kita harus benar-benar bijak dalam menyaring berita, apakah berita itu bersifat hoax atau berupa sebuah fakta, sehingga kita tidak gampang menyebarkannya di media sosial manapun. Langsung saja pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Sebelum memasuki ke dalam materi, Bapak akan memberi sedikit contoh pentingnya berita dan penyampaian berita. Oke, sebelum Bapak menjelaskan sedikit tentang pentingnya berita, penyampaian berita, dan penyunting berita, Bapak akan menjelaskan KD dan indikator pembelajaran kita hari ini. KD menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Sedangkan indikator menemukan data dan informasi sebuah berita, menyampaikan data dan informasi dalam bentuk teks berita, menyunting teks berita. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu: pertama, menemukan unsur kebahasan teks berita secara benar. Kedua, menjawab pertanyaan tentang unsur kebahasan teks berita dengan benar. Ketiga, menyampaikan data dan informasi dalam bentuk teks berita dengan benar. Dan keempat, siswa diharapkan dapat menyunting teks berita dan menulis teks berita secara final berdasarkan penyuntingan yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Adinda di Salsabila dalam acara Breaking News edisi 4 Agustus 2018. Ya pemirsa, pada hari ini saya akan membawakan berita mengenai salah satu ekstrakurikuler yang sedang latihan untuk mengiringi upacara bendera pada hari Senin. Sekarang kita sudah bersama rekan kami yaitu Ervan yang sudah berada di tempat. Silakan Ervan. Terima kasih Adinda dan selamat sore pemirsa. Sekarang saya sudah berada di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Tarakan, yakni SMP Negeri 3 Tarakan. Dan sekarang saya akan mewawancarai salah satu eskul di sekolah ini, yakni Eskul Marching Band.
Irfan melaksanakan kegiatan Ekskul Marching Band. Tidak hanya kegiatan Ekskul Marching Band yang sedang berlatih di halaman sekolah. Pelatih Ekskul Marching Band SMP Negeri 3 Tarakan. Ya, Bang. Apa sih tanggapan Abang mengenai Ekskul Marching Band SMP Negeri 3 Tarakan ini? Marching band itu adalah tempat wadah, tempat kita berkreasi, tempat kita menuangkan segalanya. Banyak, tapi yang namanya hobi kalau kita tekuni pasti ada kemudahan. Yang ketiga, prestasi apa aja sih yang sudah pernah diraih Ekskul Marching Band SMP Negeri 3 ini? Kalau prestasi, ya kayaknya belum pernah sih, tapi kalau sudah untuk mengisi acara banyak untuk acara-acara di luar. Yang terakhir, apa harapan Abang mengenai Ekskul Marching Band ke depannya? Harapannya semoga aja Ekskul Marching Band SMP Negeri 3 bisa lebih dikembangkan alat-alatnya, terus programnya pun lebih dikembangkan jadi bisa berhasil lagi. Terima kasih Abang atas waktunya. Ya, terima kasih Irfan. Itulah liputan tentang ekstrakurikuler marching band yang ada di SMP Negeri 3 Tarakan. Saya dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah melihat contoh cuplikan berita. Langsung saja Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya berita, penyampaian berita, dan penyunting berita. Oke, anak-anak Bapak, tetap stay tune di video ini karena di video ini masih banyak yang menarik. Langsung saja Bapak menjelaskan tentang pentingnya berita. Pentingnya berita adalah, berita adalah suatu informasi. Berita sangat penting bagi manusia karena dengan lewat berita kita tahu informasi apa saja yang terjadi pada saat ini. Penyampaian berita dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, penyampaian berita melalui lisan. Yang kedua, penyampaian berita melalui tulisan. Sedangkan penyuntingan berita adalah kegiatan mengedit, mengubah atau merapikan susunan, letak, atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Nah, baiklah. Adapun langkah-langkah penyampaian berita, yang pertama, menentukan sumber berita. Kedua, mendatangi sumber berita. Ketiga, mencatat fakta-fakta berita. Dan keempat, mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasanya. Sebelum Bapak memberi tugas, Bapak akan menjelaskan tentang aspek-aspek penyuntingan berita. Yang pertama ada kebenaran isi berita, kedua kelengkapan isi berita, ketiga struktur penyusunan berita, dan keempat penggunaan bahasa yang melalui kalimat, kata, dan ketepatan ejaan dan tanda baca. Baiklah anak-anak, Bapak sudah menjelaskan apa itu pentingnya berita, penyampaian berita, dan penyuntingan berita, serta aspek-aspek berita. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita. Sebelumnya Bapak akan memberi tugas untuk selanjutnya dengan 5 soal. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak menutup video pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk negara kita supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka sambil bercanda tawa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.